Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lagi bagian ketiga kali ini untuk inverse matrix. Untuk bagian teori kali ini pembuktian ya, yang rumus solusi unik untuk menggunakan inverse matrix. Referensi seperti biasa di buku Erwin Grezik, Advanced Engineering Mathematics, edisi ke-10 ya, tahun 2011. Sekilas di bagian video pertama dan video kedua, bahwa jika matriks A mempunyai inverse, matrik A ini harus singular ya, harus singular lagi, harus rektangular ya, persegi, bukan persegi panjang tapi bujur sangkar gitu, harus persegi n kali n. Maka matriks A tersebut disebut mempunyai inverse. Maka apabila matriks A tersebut mempunyai inverse, maka matriks A tersebut bisa kita sebut atau bisa kita bilang, kita katakan sebagai matriks yang bukan singular atau non singular matriks ya. Kemudian di bagian video pertama juga kita tunjukkan bahwa jika matriks A itu tidak mempunyai inverse, maka matriks A tersebut juga dikatakan sebagai matriks singular atau singular matrix. Kata singular ini mirip kayak black hole aja ya, ada singularnya ya, black hole. Kemudian jika di dimensi matriks A adalah n kali n dengan jumlah baris dan kolom yang sama, itu nilainya n, nilai jumlah baris dan kolom tersebut, maka di video kedua itu kita bahas bahwa matriks inverse itu matriksnya itu unik ya, hanya ada satu ya. Kita tunjukkan dengan misalnya B dan C, ternyata sama saja, jadi unik. Kemudian jika matriks A memiliki inverse atau tidak singular, itu jika dan hanya jika matriks tersebut memiliki ranknya itu yang maksimum, yaitu ranknya itu n, mengikuti dimensi n kali n. Maka rank matriks A adalah sama dengan n. Kemudian inverse matriks A tersebut pada dimensi n kali n ini, jika dan hanya jika determinannya hanya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau determinan matriks A nya itu 0 berarti singular. Kalau singular berarti tidak mempunyai inverse. Nah, jadi inverse itu disebut matriks tidak singular atau non singular matriks, dan matriksnya itu unik, dan juga ranknya itu harus n. Nah, dan bisa juga kita katakan bahwa matriks A itu tidak singular jika ranknya matriks A itu sama dengan n, dan matriks A itu singular jika rank A nya itu kurang daripada n. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pembuktiannya, berumus mencari solusi ya, mencari solusi X ya, solusinya itu adalah unik. Jadi misalnya ada matriks A dengan dimensi n kali n dan dengan vektor X dan B berdimensi n kali 1 membentuk sebuah sistem linier. X nya itu adalah nilai ingin kita cari ya, karena tidak tahu, ingin kita ketahui. A nya itu adalah koefisiennya, dan B itu adalah hasil dari solusinya yang sebelah kanan dari persamaan. Nah, di sini kemudian kita kali ya inverse, ini cara teknikalnya, praktisnya nanti ada kita bahas proofnya. Kita kali dengan inverse matrix paling kiri, kemudian di kedua sisi persamaan taruh paling kiri ya, nggak boleh di sebelah kanan B, nggak boleh, ini harus sebelah kiri. Kenapa? Karena AX, A nya ada kiri, dan inverse nya paling kirinya, sebelah kirinya A, maka kita taruh di paling kiri B juga. Dia harus sama ini, A-1 sama A-1 harus sama letaknya di sebelah, sama-sama sebelah kiri. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa inverse matriks A dikali A itu adalah matriks identity atau unitary matrix.
dikali X sama dengan inverse matriks A dikali B. Kemudian X-nya sama dengan A minus A sama dengan inverse matriks A dikali B. Jadi ini adalah solusi untuk mencari X. Kalau di video-video yang sebelumnya di materi pekan pertama, kedua itu kita mencari solusi X dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer, eliminasi Gauss. Kemudian kita tuntaskan dengan back substitution atau substitusi mundur untuk mendapatkan nilai X. Kemudian di pekan ketiga kita mendapatkan X dengan Cramer rule. Cramer rule ini menggunakan determinan untuk menghasilkan jawaban dari solusi dari X. Sedangkan sekarang cara ketiga adalah dengan menggunakan inverse matrix untuk mendapatkan X. Nah, apakah benar A sama dengan inverse matrix X sama dengan inverse matrix A dikali B? Maka kita akan buktikan pada kesempatan kali ini. Itu solusi uniknya ya. Matrix inverse itu unik. Inverse matrix itu unik. Sekarang solusinya juga unik. Kita buktikan kenapa dia unik. Kemudian juga dari solusi unik tersebut, kita buktikan juga dia unik, kita juga akan melihat solusi X itu adalah inverse matrix A dikali B. Kita buktikan dengan cara bahwa B itu adalah inverse dari matriks A. Nanti kita buktikan dengan matriks B dikali matriks A sama dengan I, matriks A dikali matriks B sama dengan I, ya, matriks identitas, hingga menyebabkan bahwa B adalah inverse dari matriks A, dan kita dapatkan bahwa X adalah inverse matriks A dikali B. Sama, inverse matrix itu memiliki solusi yang unik. Jadi solusi persamaan linear X itu merupakan solusinya unik. Kenapa? Karena jika kita punya solusi lain, misalnya U, maka nanti U itu adalah sama dengan X. Seperti kayak matrix itu unik ya. Kita menggunakan inverse matrix itu unik ya. Kita menggunakan di video kedua, bagian kedua di inverse matrix itu kita menggunakan B dan C sebagai inverse matrix. Ternyata B sama dengan C. Ini juga seperti ini. Jika ada solusi lain U, maka U itu sama dengan vektor X ya. Vektor U sama dengan vektor X. Berarti nanti solusi dari vektor X itu adalah unik. Dan juga solusi dari sesuai juga dengan teori uniqueness di bagian 75 buku basic ya, bahwa sistem memiliki hanya satu solusi jika dan hanya jika rank A dan rank A augmented ini sama dengan N. Tadi kita lihat di bagian awal ya, dari summary sebelum video sebelumnya, bahwa rank A itu harus sama dengan maksimum ya, atau sama dengan N, maka dia punya inverse matrix, maka dia tidak singular ya, maka jumlah ranknya sama dengan N, maka determinannya tidak sama dengan 0, sehingga dia tidak singular, sehingga dia punya inverse. Karena dia ranknya sama dengan N, berarti solusinya juga unik, hanya satu solusi. Ini di bagian pekan pertama ini, pekan kedua ya, pengertian bahwa ada satu solusi gitu. Ada kan solusi ada 3 macam ya, satu solusi, ada yang banyak solusi, dan ada yang tidak punya solusi. Nah, kalau orangnya itu sama dengan N, dia mempunyai satu solusi. Jadi misalnya ya, kalau A kali X sama dengan B ya, A dikali matriks A dikali vektor X sama dengan B, maka kita akan dapatkan bahwa kita akan cari yang U ya, ada solusi U, maka matriks A dikali solusi U sama dengan B juga. Nah, dengan rumus yang seperti biasa bahwa U itu adalah inverse matriks A kali B, sedangkan X itu adalah A kali inverse A kali B.
Nah, ini sama unik ya. Inverse matrix itu unik, berarti solusinya juga unik. U sama dengan X. Berarti selain inverse matrix itu unik, maka solusinya juga pun unik yang menggunakan inverse matrix. Kalau mau yang solusi yang lain tidak unik, pakai substitusi mundur aja. Nah, kalau yang pakai ini dia yang unik, dan ini cepat mengerjakannya kalau menggunakan komputer atau MATLAB gitu ya. Nah, inverse matrix ini kita pertama akan kita buktikan dengan B sama dengan A, B kali A sama dengan I, dan A kali B sama dengan I. Sama matriks B kali matriks A sama dengan matriks I, identitas atau unitary matrix. Jika rank A adalah N, maka matriks A dikali vektor X itu sama dengan B, itu memiliki solusi yang unik. Dari materi bagian substitusi mundur dan eliminasi Gauss di pekan pertama, pekan kedua, kita mengetahui bahwa jika ada solusi yang unik, maka komponennya itu ya, komponen vektor X, misalnya XJ, J ini adalah baris atau kolomnya, merupakan kombinasi linier dari B. Oleh karena itu kita dapat menuliskan bahwa X sama dengan B kali B. B ini kita ingin menunjukkan bahwa X adalah kombinasi linier dari B. Maka vektor X sama dengan matriks B kali B, dan matriks B ini adalah yang ingin kita ketahui, kita cari, karena kita tidak tahu apa nilainya yang menyebabkan X ini adalah kombinasi dari vektor B. Sehingga kita masukkan seperti biasa matriks A dikali vektor X sama dengan vektor B. Nah, kemudian kita masukkan X ini kombinasi linier, bahwa X ini adalah kombinasi linier dari B. Jadi X nya adalah B kali B sama dengan B. Kita bisa, dalam kurungnya bisa kita pindah-pindah, jadi A kali B sama dengan B, berarti A kali B itu adalah C misalnya, dan C ini adalah I. C ini adalah I, berarti I kali B sama dengan B, berarti I kali sama dengan B, karena ini matriks satuan atau ini dia perkalian identitas atau satuan dengan B, ya B itu sendiri. Nah, dengan begini kita bisa tahu bahwa matriks A dikali matriks B adalah matriks C sama dengan matriks I, atau matriks A kali matriks B sama dengan matriks I. Ini pembuktian yang pertama. Kemudian pembuktian kedua, kita buktikan bahwa matriks B kali matriks A sama dengan matriks I. Kalau lagi dari sistem linear bahwa matriks A dikali vektor X sama dengan vektor B, maka ada solusi unik ya untuk X, bahwa X sama dengan B kali B, matriks B kali vektor B, di mana ini ada kombinasi linear ya, bahwa matriks X itu adalah kombinasi linear dari vektor B. Kita kalau tadi awalnya yang X ini kita yang X ini kita ganti dengan B kali B ya, yang tadi ya, ini kita ganti B kali B, ya kita dapat bahwa A kali B sama dengan I, matriks A kali matriks B sama dengan matriks I. Sekarang kita balik, B nya ini kita ganti dengan matriks A kali X, ini B nya kita ganti dengan matriks A kali vektor X. Kita pilih dalam kurungnya bahwa vektor X sama dengan perkalian dari matriks B dikali matriks A dikali vektor X, sehingga vektor B kali vektor A ini adalah matriks identity, karena X sama dengan X. Jadi sini kita buktikan bahwa matriks B kali matriks A sama dengan inverse. Nah, karena matriks B sama matriks A sama dengan inverse, kemudian matriks AB sama dengan matriks A dikali matriks B sama dengan inverse ya, maksudnya matriks B kali matriks A sama dengan matriks identity. Kemudian dari kita buktikan, dan matriks
AB juga adalah matriks A dikali matriks B sama dengan identity. Nanti kita buktikan bahwa B itu sama dengan A inverse, sehingga kita bisa dapatkan bahwa X itu sama dengan A inverse dikali B. Nah, A inverse kali B. Ini B ini adalah A inverse. B ini adalah inverse. Jadi kita lihat bahwa XB ini adalah A inverse. X kali A inverse kali B, karena X ini adalah kombinasi linear dari B, karena X itu solusinya unik, sehingga X sama dengan inverse matriks A kali B. Nah, kira-kira begitulah dibuktikan ya. Semoga makin semangat karena tahu teorinya, cara pembuktiannya, dan terus belajar soal-soalnya yang banyak sehingga makin paham. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you, arigato, dan syukron.